Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Zahro dengan 3 NIM digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan dan membuktikan teorema 6.1, 6.2, dan 6.3. Di sini kita akan membuktikan teorema 6.1, di mana diketahui segitiga ABC dengan sudut eksterior yaitu BCD. Buktikan besar sudut BCD itu lebih besar daripada sudut ABC. Untuk langkah yang pertama, kita bisa buat E itu sebagai titik tengah. Kita buat E sebagai titik tengah, maka akibatnya adalah EB itu ruas garis EB sama dengan ruas garis EC. Untuk selanjutnya, bisa kita perpanjang AE sedemikian hingga AE itu kongruen atau sama panjang dengan EF. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa BEA itu sama dengan sudut CEF. Karena sudut ini tuh bertolak belakang, maka besarnya itu sama atau kongruen. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat mengetahui berdasarkan sisi segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga CEF. Untuk langkah selanjutnya, yaitu akibat dari segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga CEF, maka sudut ABE itu kongruen atau sama dengan sudut FCE. Untuk langkah selanjutnya, karena sudut ABC itu sama dengan sudut ABE, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa sudut ABC itu kongruen dengan sudut itu sama dengan sudut FCE. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut ECF atau FCE ditambah besar sudut dari FCD. Atau kita juga dapat tuliskan besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut, karena FCE tadi sudah sama dengan besar sudut atau sudut ABC, kita dapat menggantinya dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut FCD. Nah, kita perlu mengingat jika A itu sama dengan B ditambah C, maka A itu pasti lebih besar daripada B dan A juga lebih besar daripada C. Ini juga dapat berlaku pada langkah ke-9. Kita dapat tuliskan, maka besar sudut
BCD itu pasti juga lebih besar daripada besar sudut ABC. Maka teorema 6.1 terbukti benar. Selanjutnya kita akan membahas teorema 6.2, di mana diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF. Lalu AC atau ruas garis AC itu kongruen dengan ruas garis DF. Lalu sudut ABC itu juga kongruen dengan sudut DEF. Lalu sudut BAC itu juga kongruen dengan sudut EDF. Buktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Buktinya, untuk yang pertama kita bisa mengandaikan bahwa AB itu lebih besar atau lebih panjang daripada DE. Maka kita di sini bisa membuat titik P. Kita bisa buat titik di sini. Titik P, di mana AP ruas garis AP itu akan sama dengan ruas garis DE. Kita bisa tarik garis. Seperti berikut ini. Lalu untuk langkah ketiga, karena AP ini kan sama dengan DE, kita bisa kasih tanda seperti berikut. Berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga APC itu kongruen dengan segitiga DEF. Akibatnya sudut APC itu pasti juga kongruen dengan sudut DEF. Langkah selanjutnya, besar sudut ABC itu kan kongruen dengan besar sudut DEF, didapatkan dari yang diketahui. Maka dapat kita tuliskan bahwa sudut APC itu juga kongruen dengan besar sudut atau dengan sudut DEF berdasarkan sifat transitif. Berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema 6.1, di mana eksterior sudut APC itu pasti lebih besar dengan sudut ABC di segitiga PBC, segitiga yang ini. Maka tidak mungkin jika AB itu lebih besar daripada DE.
Karena kontradiksi dengan apa yang kita andaikan, maka teorema 6.2 dinyatakan benar. Selanjutnya kita akan membahas teorema 6.3, di mana diketahui bahwa ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Panjang AB itu atau ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DE. Ruas garis BC kongruen dengan EF, dan sudut C dan sudut F adalah sudut siku-siku. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita dapat menggambar ulang. Lalu untuk langkah yang pertama, kita bisa perpanjang garis DF sedemikian hingga AB itu nanti akan sama dengan FP. Jadi DF diperpanjang hingga panjangnya FP itu sama dengan panjang AB. Untuk langkah kedua, kita dapat mengetahui bahwa sudut EFP adalah siku-siku. Karena jika ada dua garis perpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka akan terbentuk 4 sudut siku-siku. Maka selanjutnya, dari diketahui bahwa sudut ABC sudut ACB itu kan siku-siku, maka sudut ACB itu sama dengan sudut atau kongruen dengan sudut EFP karena keduanya siku-siku. Langkah selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa panjang AB itu kongruen dengan panjang atau ruas garis DE. Lalu berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EF. Segitiga EFP. Akibatnya, ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis AB, ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis EP. Berdasarkan yang kita dapat dari diketahui bahwa AB itu kan juga kongruen dengan DE. Berdasarkan sifat transitif, maka bisa kita tulis bahwa EP itu juga kongruen dengan ruas garis DE. Lalu, karena DEP itu membentuk segitiga siku-siku, maka sudut EDF itu kongruen atau sama besar dengan sudut EPF. Berdasarkan sisi sudut, maka segitiga EDF itu kongruen dengan segitiga EPF.
segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFP atau EPF. Lalu pada langkah ke-11 kita juga menemukan bahwa segitiga EDF atau DEF itu kongruen dengan segitiga EPF. Maka dapat kita tulis bahwa segitiga ABC itu juga kongruen dengan segitiga DEF. Maka teorema 6.3 telah terbukti benar.